Ya, hari ini kita masih membahas tentang perasaan indra hayat. Ya, tadi kita mendoa bacakan ya Efesus 4 ayat 18-19. Problem yang disorot di ayat itu adalah tentang perasaan. Perasaan mereka telah tumpul. Mereka di sini adalah orang-orang yang tidak percaya. Jadi terhadap orang-orang yang tidak percaya, ya, yang dipersoalkan oleh Alkitab juga adalah tentang perasaan. Sebenarnya saudara-saudari, sejak awal penciptaan manusia sampai kejatuhan manusia, ya, walaupun manusia jatuh di Taman Eden, tetapi cara Allah memimpin manusia ya setelah kejatuhan itu melalui perasaan roh. Walaupun mereka belum diisi oleh hayat, belum memiliki indra hayat, tetapi cara Allah memimpin manusia yang jatuh itu melalui perasaan roh mereka. Mungkin selama ini kita kurang menyadari perkara ini. Walaupun manusia sudah jatuh, mereka tetap memiliki roh, yaitu hati nurani. Ya, kalau di dalam Roma 9 ayat 1 catatan 2 itu hati nurani itu adalah organ roh. Walaupun manusia saat itu jatuh, belum diisi oleh hayat, belum punya indra hayat, manusia tetap dipimpin oleh Allah melalui perasaan roh, yaitu hati nurani. Hati nurani itu berbeda dengan indra hayat. Hati nurani itu semua manusia punya. Tapi indra hayat itu hanya orang-orang percaya yang memilikinya. Tetapi walaupun demikian, hati nurani adalah bagian dari roh manusia. Dan setelah kejatuhan, Allah memimpin manusia yang jatuh melalui perasaan hati nurani. Ya, sebelum manusia jatuh, hati nurani masih belum berfungsi. Makanya mereka telanjang, gak malu, ya, tidak ada perasaan malu gitu. Ya, di Kejadian 2 ayat 25 mereka santai saja walaupun mereka telanjang. Tetapi setelah kejatuhan, di dalam Kejadian 3 ayat 7, Allah membuat mereka merasa malu. Merasa malu. Cara Allah membuat mereka merasa malu itu adalah melalui hati nurani yang aktif ketika mereka jatuh. Jadi setelah manusia jatuh, cara Allah memimpin manusia itu melalui perasaan hati nurani. Mereka jadi malu, mereka jadi merasa malu. Ya. Mereka segera membuat cawat, menutupi ketelanjangan mereka. Jadi perasaan roh mereka itulah yang dipakai Allah untuk memimpin. Seolah-olah Allah menggunakan perasaan roh mereka untuk memberitahu, "Hei, kalian telah jatuh." Ya. Dan di Kejadian 3 ayat 10 manusia mengakui mereka merasa takut gitu. Mereka merasa takut ketika Allah datang mengunjungi dan mencari mereka. Apa ini? Ini perasaan gitu. Perasaan maut
gitu. Saat itu pasti di Taman Eden tuh ada perasaan cemas, gelisah, takut ya. Itu semua cerita tentang perasaan. Jadi saudara-saudari, sejak awal penciptaan manusia dan manusia jatuh, Allah sudah mulai menggunakan perasaan untuk memimpin manusia. Ya, sampai akhirnya manusia diselamatkan melalui menyembelih seekor binatang yang kulitnya dikenakan kepada manusia. Sejak saat itulah manusia dipimpin oleh perasaan hati nurani. Ya. Maksud Allah untuk memimpin manusia melalui perasaan hati nurani itu sebetulnya untuk mengembalikan manusia kepada rencana awal Allah, yaitu manusia menerima hayat dan hidup dipimpin oleh perasaan indera hayat. Jadi perasaan hati nurani itu hanya cara Allah untuk mengembalikan manusia kepada pimpinan perasaan indera hayat. Ya, namun kondisi manusia lama-lama ya, berjalannya waktu, hati nurani manusia itu terus-menerus mengalami kerusakan. Ya. Terus-menerus mengalami fungsi yang merosot sampai akhirnya seolah-olah manusia itu di zaman sekarang nih seperti nggak punya hati nurani gitu. Walaupun masih banyak lah orang-orang baik yang hati nuraninya masih berfungsi, tetapi secara prinsip saudara kita ya, saudara Watchmeni berkata bahwa hati nurani orang-orang di zaman dahulu kala itu lebih baik daripada di zaman sekarang. Ya, di zaman-zaman dulu itu rumah nggak perlu dikunci. Ya, mungkin polisi juga nggak terlalu dibutuhkan. Tetapi hari ini kalau nggak ada polisi, waduh. Jadi perasaan hati nurani itu juga tidak memadai ya. Ya, hati nurani manusia di zaman hari ini kita lagi berbicara orang-orang yang tidak percaya ya. Ya, hati nurani orang-orang yang tidak percaya hari ini tuh udah semakin gelap, makin lama makin gelap. Ya, penuh dengan pelanggaran tapi tidak terlalu terasa gitu bahwa dia melanggar. Itu karena hati nuraninya bocornya udah parah gitu ya. Kotor hati nuraninya itu. Nah, saudara-saudari, sasaran iblis ya dalam banyak agama, khususnya agama yang dari Tiongkok ya, saudara-saudari tahu lah ya, itu adalah mengembangkan hati nurani. Itu sasaran agama itu. Sasaran kita itu adalah kembali kepada perasaan indera hayat. Kembali kepada hayat itu ya oleh perasaan indera hayat kita dipimpin. Tetapi sasaran iblis adalah mengembangkan hati nurani yang rusak tadi gitu. Melalui agama-agama ya, agama mengembangkan hati nurani yang rusak menjadi lebih baik gitu ya. Apakah ini adalah prinsip pohon pengetahuan baik dan jahat. Tadinya hati nurani tidak terlalu merasakan perbedaan benar dan salah, baik dan jahat. Nah, agama itu mengembangkannya sehingga hati nurani menjadi lebih baik ya. Jadi ada ajaran dari Tiongkok itu menggunakan istilah budi pekerti gitu.
budi pekerti yang diperbaiki. Kedengarannya sangat baik ya, budi pekerti, padahal makna budi pekerti yang dikembangkan itu ya pohon pengetahuan baik dan salah. Benar atau salah. Aku nggak mau yang salah, aku mau yang benar. Aku nggak mau yang jahat, aku mau yang baik. Itu semua pohon pengetahuan baik dan jahat yang dikemas dengan ajaran-ajaran budi pekerti. Ya. Makanya agama-agama tertentu dari Tiongkok itu kan mereka tuh jauh lebih baik daripada orang-orang Kristen. Ya, mereka memiliki prinsip-prinsip kebaikan yang sangat tinggi. Tetapi ya oleh iblis ini dijadikan sasaran, yaitu mengembangkan hati nurani. Tetapi Allah hanya menggunakan hati nurani itu untuk mengembalikan orang kepada pimpinan hayat, pimpinan perasaan indera hayat. Jadi sampai hari ini pun memang Saudara Li mengajarkan kita untuk menanggulangi hati nurani kita. Ada itu di pengenalan hayat bukunya. Tetapi sasarannya adalah untuk mengembalikan kita kepada perasaan hayat. Sedangkan sasaran iblis ya tidak berhubungan dengan hayat, malah ingin menjauhkan manusia dari hayat melalui ajaran pengembangan hati nurani itu. Yaitu sebetulnya pengetahuan baik dan jahat. Pohon pengetahuan itu. Ya walaupun hati nurani itu berhasil dikembangkan oleh agama, tetapi Kejadian 2 ayat 17 berkata kalau kamu makan ya buah pohon itu, yaitu prinsip benar salah, baik jahat. Kamu makan prinsip itu, kamu pakai prinsip itu, Kejadian 2 ayat 17 mengatakan kamu akan mati. Jadi tinggal di dalam maut. Ya, tetapi ajaran menanggulangi hati nurani yang benar itu sasarannya adalah mengembalikan kita kepada pimpinan hayat, pimpinan perasaan hayat, pimpinan indera hayat. Ya. Nah, saudara-saudari, strategi iblis bagi kita yang sudah punya hayat itu sama saja. Walaupun kita sudah punya hayat, iblis tidak menyerah gitu. Dia tetap berusaha memimpin kita mengikuti prinsip pohon pengetahuan baik dan jahat. Ya. Tetapi lewat pengetahuan. Kalau bagi kita. Kalau bagi orang-orang yang tidak percaya, memang itu pengembangan hati nurani yang sebetulnya satu paket dengan pengetahuan di pikiran. Tetapi bagi kita yang sudah punya hayat, iblis berusaha memimpin kita menggunakan pikiran, gitu. Karena hati nurani kita sudah diisi oleh hayat. Jadi iblis tidak lagi memimpin kita menggunakan hati nurani, tapi melalui pengetahuan, melalui pikiran ini yang dipimpin oleh pengetahuan. Nah, kemarin pikiran dilekatkan kepada daging. Itu menghasilkan perasaan maut. Nah, prinsip pohon pengetahuan baik dan jahat, pikiran ini dilekatkannya kepada hayat alamiah. Mungkin daging itu kotor, jelek, jahat, tetapi hayat alamiah itu baik. Seringkali baik, tetapi sama prinsipnya. Ketika pikiran kita dilekatkan kepada hayat alamiah, ya itu akan menghasilkan kematian. Nah, orang-orang yang
orang-orang Kristen yang melekatkan pikirannya kepada daging, mungkin dengan segera dia merasakan perasaan maut, karena daging itu jelek, buruk ya. Tetapi orang-orang Kristen yang melekatkan pikirannya kepada hayat alamiah, mungkin belum tentu langsung merasakan perasaan maut, karena hayat alamiah seringkali baik gitu. Jadi ya oke, gitu, nggak ada masalah ya. Ini kondisi orang-orang Kristen, kondisi kaum beriman. Tingkat kesadaran perasaan indera hayatnya itu beda-beda. Ada yang kalau dilekatkannya kepada daging ya baru terasa gitu perasaan maut itu. Tetapi orang Kristen yang bertumbuh dewasa ya, jika melekatkan pikirannya kepada kebaikan alamiah, tetap akan merasakan maut gitu. Misalnya dia berusaha untuk menjadi rendah hati di hadapan orang lain. Kalau orang Kristen yang bertumbuh di dalam hayat, walaupun yang sedang dia usahakan adalah kerendahan hati, tetapi karena itu alamiah, dengan segera dia merasakan maut gitu. Luar biasa nggak perasaan indera hayat orang Kristen itu? Kuat sekali. Bahkan ketika mereka sedang berusaha mengasihi orang, merendahkan diri, memiliki kerendahan hati, berusaha sopan, berusaha baik, itu perasaan maut bisa muncul. Karena sesungguhnya itu dia melekatkan pikirannya kepada prinsip benar salah, hayat alamiah. Nah, semoga saudara-saudari bisa bertumbuh sedemikian rupa, matang di dalam hayat, sehingga bukan hanya daging yang akan membuat perasaan maut itu terasa. Bahkan ketika Anda sedang berbuat baik, itu pun terasa gitu perasaan mautnya gitu. Karena kebaikan itu alamiah. Ya, ini memang pelajarannya mulai lebih dalam, tetapi saudara-saudari harus mempelajari ini supaya tidak terjebak ke dalam pohon pengetahuan baik dan benar, prinsip benar salah ya. Itu ada di garis besar hari keempat. Nah, saudara-saudari, memang ayat yang tadi kita doa bacakan, Efesus 4 ayat 18, ayat 19, itu memang berkata-kata tentang orang-orang yang belum percaya ya. Tetapi prinsipnya sama bagi kita. Di Efesus 4 ayat 18-19 tadi, kalau saudara-saudari pelajari, prinsipnya tuh pokoknya gara-gara jauh dari hayat, perasaan jadi tumpul. Itu aja. Ayat yang tadi kita doa bacakan, Efesus 4, 18, 19, itu menginformasikan itu, yaitu gara-gara jauh dari hayat, perasaan mereka tumpul. Ini prinsipnya sama dengan kita, kaum beriman. Jikalau Anda jauh dari hayat, pasti perasaan Anda tumpul. Nah, ini strategi iblis menjauhkan kita dari hayat melalui yang tadi sudah saya uraikan, yaitu melalui prinsip benar salah. Ya, walaupun prinsip benar salah ini membimbing kita kepada kebaikan, kerendahan hati, kesabaran, itu semua pohon pengetahuan. Banyak orang Kristen karena sudah lama menjauhkan diri dari hayat, ya, tidak ada pelatihan roh, tidak ada menyeru nama Tuhan. Ya, kalau di kekristenan memang nggak ada, tetapi di tengah-tengah kita pun juga banyak orang yang berbulan-bulan bahkan tidak melatih roh, tidak menyeru nama Tuhan, jauh dari hayat. Akhirnya perasaannya tumpul karena tidak
mendekatkan diri kepada hayat melalui melatih roh, menyeru nama Tuhan, sidang-sidang, menuntut firman, penyegaran pagi. Akhirnya perasaannya tumpul. Jatuh ke dalam prinsip benar salah, pohon pengetahuan baik dan jahat. Ya. Nah, kalau orang Kristen yang telah memiliki hayat, perasaannya tumpul, itu dia akan hambar gitu terhadap perasaan indera hayat. Jadi nggak kenceng lagi perasaan indera hayatnya gitu. Kalau yang normal tuh, ya, kalau mengecap makanan yang pahit atau yang busuk, maka indera kita kan langsung merasa mual, merasa tidak enak, memuntahkannya. Kalau inderanya masih normal kan. Atau orang yang gak suka pedes, gak sengaja menggigit cabai rawit gitu. Wah, sontak dengan langsung kan, terasa pedas. Itu yang normal. Kalau inderanya masih normal kan kayak begitu. Kalau makan makanan yang enak, nikmat, oh ada nyaman, ada perasaan enak gitu ya. Disegarkan oleh makanan dan minuman segar itu gitu ya. Karena inderanya normal. Tapi kalau orang-orang Kristen walaupun sudah punya hayat karena tidak melatih roh, inderanya normal, hambar aja. Entah itu perasaan maut, entah itu perasaan damai sejahtera. Itu kayak nggak rasa apa-apa. Nah, ini bahaya ini, saudara-saudari. Mungkin Anda berkata, saya tidak merasakan perasaan-perasaan damai yang kemarin kita bicarakan. Ya, kuat, puas, tenang, tidak tertekan, lincah, segar, terang, nyaman. Saya nggak rasakan tuh. Gitu. Dan mengenai perasaan maut, seperti cemas, gelisah, tertekan, kering, gelap, nyeri, kosong, dan sebagainya pun saya nggak rasakan juga tuh. Gitu. Jadi dia sepertinya nggak rasakan apa-apa. Gitu. Nah, ini yang tumpul ini. Akibatnya karena tidak melatih roh, ya, tidak menyeru nama Tuhan, tidak mendoa baca firman, tidak sidang-sidang, tidak mengikuti sidang-sidang doa, tidak punya mitra doa. Pokoknya udah kayak orang-orang di kekristenan aja. Terus dicekoki dengan pengetahuan baik dan jahat, benar salah, itu terus dicekoki terus oleh pengetahuan. Ini strategi iblis terhadap orang-orang yang sudah punya hayat. Kalau terhadap orang-orang yang belum punya hayat, itu kan pengembangan hati nurani oleh agama-agama yang tadi saya sampaikan. Tetapi terhadap orang-orang yang punya hayat, itu mengenai pengetahuan benar dan salah. Akhirnya orang-orang di kekristenan sudah terbiasa dengan pimpinan pengetahuan. Dia tuh pikiran mereka. Akibatnya pikiran mereka diletakkan, kalau enggak kepada daging, ya kepada hayat alamiah yang baik. Sama saja hasilnya, maut gitu. Hanya bahayanya sudah ada di dalam maut, tidak merasakan perasaan maut. Wah, ini kan bahaya sekali. Saudara-saudari, semoga kita menjadi orang-orang yang normal inderanya ya. Begitu kita bertemu dengan dosa, itu kayak kita makan makanan busuk gitu. Segera mual perut ini ya. Segera memuntahkan makanan itu karena inderanya normal gitu. Ketika kita mulai jatuh ke dalam dosa, marah, benci, hal-hal daging kita perhatikan, hal-hal duniawi kita kejar. Ya, kalau kita yang melatih roh tuh nggak usah lama-lama, langsung inderanya tuh kayak orang yang nggak suka pedas ya, gigit cabai rawit yang pedas, langsung dia tiba-tiba langsung dia rasakan menyengat amat gitu ya, dosa itu, daging gitu,
hayat alamiah itu seperti terasa banget gitu. Yaitu perasaan maut yang kemarin kita bahas ya. Dengan segera, nggak usah nunggu lama, dia segera merasa cemas, gelisah, tertekan, kering. Oh, dia segera menyeru nama Tuhan. Oh Tuhan, tolong tarik saya kembali Tuhan, tarik saya kembali. Saya gelisah Tuhan, saya gelap, saya kosong Tuhan, tarik saya kembali. Maka berangsur-angsur ada satu ketenangan, ya, kesegaran, terang, perasaan nyaman. Itu berangsur-angsur, semakin lama makin kuat ya. Ya, jadi kalau di garis besar poin F hari keempat, garis besar poin F5, poin 5, F5, di sana ada satu frase, jika kita ingin mengikuti indera hayat, kita perlu hidup dengan cara yang tenang, stabil, dan tidak terburu-buru, menempuh kehidupan yang biasa. Apa maksudnya menempuh kehidupan yang biasa? Nah, ini yang kemarin saya ilustrasikan dengan tubuh yang sehat. Kalau tubuh Anda sehat, ya Anda hidup biasa gitu, tidak rasakan sakit gitu. Tidak ada perasaan nyeri, gelisah, tentram, ya Anda biasa gitu ya. Sebetulnya itulah nyaman, tidak gelisah, leluasa, itulah damai sejahtera, tapi biasa ya. Kemarin sudah saya sampaikan. Nah, selain menempuh kehidupan yang biasa, tadi di poin 5 dikatakan jika kita ingin mengikuti indera hayat, kita perlu hidup dengan cara yang tenang, stabil, dan tidak terburu-buru. Nah, ini penting. Tidak terburu-buru. Tenang, sabar, tidak terburu-buru. Karena perasaan indera hayat itu tidak langsung ya, tidak langsung seperti yang tadi menggigit cengek langsung pedes, nggak gitu. Perasaan indera hayat itu awalnya itu tidak terlalu kuat, saudara-saudari ya. Tapi kita tahu gitu, ada satu pimpinan perasaan. Kita tahu bahwa itu salah, kita tahu bahwa itu tuh tidak benar ya. Tetapi perasaannya belum terlalu kuat, makanya perlu tidak terburu-buru, perlu tenang, terus saja menyeru ya. Kemudian berdoa, di dalam doa kita bertanya ya. Seringkali saya juga kalau udah bertanya kepada Tuhan tentang 1-2 hal bisa 5 kali, 10 kali ya, berpuluh-puluh kali, sampai perasaan itu makin lama makin kuat ya. Perasaan nyaman, damai, terang, terangnya makin jelas ya, kita tahu semakin jelas. Kemudian perasaan mantap sudah semakin mantap ya. Terus seperti itu, tidak terburu-buru. Kalau terburu-buru sudah sulit untuk dipimpin oleh perasaan indera hayat ya. Jadi saudara-saudari, kita harus bertumbuh semakin kuat agar kita memiliki perasaan yang kuat ya, baik terhadap sisi positif, yaitu perasaan kuat, puas, tenang, nyaman, lincah, segar, ataupun perasaan di sisi negatif, cemas, gelisah, tertekan. Kita tuh harus menjadi orang-orang Kristen yang penuh dengan perasaan gitu, saudara. Jangan hambar ya. Jadi teruslah melatih roh, teruslah doa baca, teruslah menyeru nama Tuhan, teruslah sidang-sidang, terus bersekutu, miliki mitra doa, ikut sidang-sidang doa terus. Setiap hari melatih roh, nanti kita akan mulai memiliki indera yang normal ya. Sama seperti kita makan makanan yang busuk, kita akan merasa muak terhadap dosa, benci terhadap dosa, tidak mentolerir dosa. Ya, ini bukan hati nurani, saudara-saudari. Ini bukan hati nurani ya.
Ini adalah indera perasaan hayat. Hati nurani itu hanya pendahulu saja, ya, yang merasakan oh ini tidak sesuai dengan kehendak Allah, ini tidak berkenan kepada Allah. Tapi setelah itu kita akan lebih jelas sampai akhirnya kita tahu apa yang harus kita lakukan. Tetapi harus tenang, jangan terburu-buru, ya. Puji Tuhan, saudara-saudari, saya berbagi nikmat sampai di sini. Sekarang giliran saudara-saudari. Amin. Silahkan. Amin. Puji Tuhan, saudari. Silakan. Ya. Amin. Ya. Amin. Ya. Amin. Aku di jalan ya, saudara. Silakan, saudari Marta. Amin. Saudari Marta. Mungkin bisa Karisa dulu. Amin. Yang tadi kata-kata biasa itu menjamah saya ya. Jadi melatih roh untuk bisa pakai itu untuk menempuh kehidupan yang biasa kan orang sehat itu kalau normal ya biasa ya. Nah malah kalau misalnya nggak melatih roh itu kondisinya kan yang nggak normal. Nah saya merasa paling susah itu melatih roh memang kondisi biasa ini ya saudara-saudari ya. Lagi kalau dalam kegiatan berumah tangga ini kan kegiatannya sangat, kalau salah tolong dibenerin ya. Tapi ya itu memang perlu ya setiap saat sampai roh ini peka. Saya tuh roh ini tuh kan memang tumpul. Saya tuh merasa tumpul. Jadi saya tuh selalu bergantung kepada kalau misalnya itu yang rohnya itu lebih peka. Tanya ini harus gimana, ini harus bagaimana gitu. Sampai ada satu saudari itu bilang kamu harus tanya Tuhan sendiri gitu ya saudari ya. Waduh ini harus gimana ya. Akhirnya berusaha tanya. Ya, ini saya masih belajar ya saudari. Semoga ada kemajuannya. Kita semua berjuang bertemu matang dalam hayat. Amin. Silakan lanjut. Amin. Saudari Marta, silakan. Amin. Silakan saudari yang lain. Dari Sri, dari Angu, Tani, Neng, Esia. Oh, Tuhan Yesus. Amin. Ya puji Tuhan ya. Pagi ini juga kembali saya diterangi ya. Untuk terus ada di dalam perasaan hayat ini ya tentunya perlu kerjasama kita ya untuk terus berpaling ke dalam roh. Tadi seperti satu gambaran ya tubuh fisik kita, kalau kita mungkin makan makanan yang pedas kita nggak suka maka akan segera dimuntahkan ya. Nah ketika kita ada perasaan yang negatif ya kita pasti akan peka untuk menghindari ya karena itu tadi dimuntahkan ya tentunya ya perasaan hayat ini semakin peka ya. Tadi kalau menjauhkan diri maka perasaannya tumpul. Nah ini adalah satu peringatan kita ya untuk terus ada di dalam perasaan hayat ini. Ya bagaimana setiap hari kehidupan kita ya tentunya terus berpaling ke dalam roh ya seperti kemarin meletakkan pikiran ini di atas roh sehingga tidak meletakkan pikiran di atas daging yang adalah maut. Amin. Jadi terus membawa kita kembali berpaling ke dalam roh. Amin. Puji Tuhan. Amin. Silakan dari yang amin. Lihat ini ya, beberapa hal yang sangat dikontraskan ya, khususnya tentang bagaimana kita hidup. Saya melihat di sini memang ada kategorisasi ya, lalu mengkontraskannya ya, mulai dari orang-orang yang tidak percaya dibandingkan dengan orang percaya. Yang jelas orang yang tidak percaya juga memiliki hati nurani
cara hidup mereka paling better ya menggunakan hati nurani. Tapi hati nurani itu juga sudah merosot. Untuk kita yang sudah menjadi orang yang percaya juga masih memiliki unsur-unsur manusia alamiah, di mana lawan daripada bagaimana manusia alamiah ini bekerja adalah hayat ilahi. Dan satu lagi adalah perkara daging dan perkara roh. Jadi ini kita sebagai orang percaya itu masih bisa terjerumus ke dalam perkara kehidupan manusia alamiah, bukan hidup berdasarkan ayat ilahi. Juga bisa jatuh ke dalam perkara daging yang bukan merupakan perkara roh. Berdasarkan situasi ini kita semakin dibawa untuk jelas, khususnya juga bagaimana sejak sebermula memang Tuhan itu sudah merencanakan kita supaya kita itu serupa dan segambar dengan Dia. Namun karena kita udah jatuh, ya walaupun kita sudah dilahir ulangkan, hal-hal yang sudah iblis masukkan, infuskan ke dalam diri kita itu masih ada ya, di dalam realitas kehidupan kita sehari-hari ya. Namun kita sudah diperlengkapi ya dengan hayat, yaitu hayat Allah itu sendiri. Dan ini seperti yang tadi kita dapatkan dari saudara kita di depan, bahwa perkara ini memang tidak seperti apa yang bisa muncul dengan kontras kita rasakan ya, seperti makan cabai rawit ya, pedas itu ya, jika kita gigit langsung kita terasa ya. Namun kadang-kadang perasaan ini merupakan satu perasaan yang lembut, yang sangat halus dan kecil, yang semakin membesar mengikuti waktu ya. Mungkin beberapa jam, mungkin beberapa hari, mungkin juga beberapa minggu dan beberapa bulan. Dari pengalaman saya sendiri merasakan ada beberapa hal yang mungkin lebih cepat ya, dalam beberapa jam. Ada beberapa perkara yang sudah beberapa minggu baru kita merasakan bahwa kita sedang salah jalan karena mengikuti manusia alamiah. Kalau perkara daging biasanya lebih cepat karena daging itu ekstrim. Tetapi kalau manusia alamiah karena mengandung hal-hal yang bersifat salah benar, di mana kita merasa mengambil jalan benar atau baik tidak baik, kita merasa telah memilih jalan yang baik. Sebenarnya kita sudah terjerumus ya waktu itu pada hal yang sebenarnya kita mengikuti manusia alami ya, mengikuti pekerjaan dari pengetahuan baik dan jahat. Yang saya rasakan Amin. Dari yang lain, amin. Itu dari Len-Len, dari Nora, dari Tante, saudara Teguh, saudara Mar, saudara Samuel. Saya tadi mendengar berita saudara Iki bahwa keadaan manusia yang sudah jatuh berarti dia tidak berjalan lagi di dalam roh,
tapi di dalam hati nurani. Jadi hati nurani kan itu bagian dari roh. Terus dia bilang katakan tadi bahwa kebanyakan manusia kalau sudah jatuh ada di dalam pengetahuan baik dan jahat, dan manusia itu dikendalikan oleh dipimpin oleh pengetahuan yang baik dan jahat ini. Nah, kalau sudah demikian, pasti tidak ada roh kan, pasti makin hari makin jauh dan makin tumpul. Nah, jadi kadang orang menganggap hal-hal yang baik itu sudah menjadi satu standar di dalam kehidupannya, tapi sebenarnya di dalam dia itu rohnya mati, tidak bisa berkontak dengan Tuhan. Nah, hal ini juga tidak dikategorikan hanya orang-orang yang mungkin di luar, tapi di dalam kita juga yang sudah di dalam gereja. Kalau kita tidak memperhidupkan roh itu, ya pasti kita tidak beda dengan mereka, kata saudara tadi. Saya menganggap amin, karena kalau kita tidak hidup di dalam roh, ya tidak meletakkan pikiran di atas roh, pasti yang kita kerjakan adalah alamiah, rusak, dan betul-betul gelisah, dan tidak memiliki damai sejahtera. Nah, ini melalui pelajaran hari ini kita menyadari ternyata kita harus benar-benar harus hidup, memperhidupkan roh itu. Roh itu hidup, kan ada Galatia katakan bahwa kalau kita dipimpin oleh roh, kalau kita hidup oleh roh, haruslah dipimpin oleh roh. Sehingga setiap kalau kita dipimpin oleh roh, pasti roh lah yang mengendalikan kita. Kalau tidak, ya dalam penghidupan manusia alami yang jatuh, makin dipimpin oleh pengetahuan baik dan jahat, pasti makin jauh dan makin tumpul, tidak bisa merasakan indera hayat. Yang dikatakan tadi, indera hayat itu adalah perasaan hayat yang terus menjadi sorotan, menjadi pimpinan kita setiap saat. Puji Tuhan, saudara-saudari, ini terang yang harus kita nikmati setiap hari, bahwa kita harus dipimpin oleh roh, bukan dipimpin oleh pengetahuan baik dan jahat, seperti yang dialami oleh Adam dan Hawa pada waktu mereka jatuh. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Jadi persekutuan tadi kita dengar bahwa setelah manusia jatuh dosa, hati nurani ya. Karena fungsi hati sudah roh manusia itu fungsi roh manusia yang diciptakan Allah itu sebenarnya kan untuk menampung diri Allah sendiri. Tetapi karena kejatuhan, ya fungsi dari roh itu yaitu persekutuan, intuisi, juga hati nurani, semuanya mati. Maksudnya bukan hilang, tetapi menjadi sangat lemah ya. Hanya Allah menyisakan persekutuan sama sekali tidak ada ya. Allah tidak bisa menyembah dosa. Jadi persekutuan dengan Allah terputus. Kemudian intuisi pun menjadi tumpul karena intuisi ini dihasilkan dari persekutuan dengan Allah. Terang dari Allah di dalam persekutuan. Allah hanya menyisakan hati nurani, ya, organ dari roh ini untuk memimpin manusia sebenarnya, untuk dipimpin, dikendalikan oleh diri Allah. Tetapi hati nurani ini terhubung dengan organ jiwa manusia, ya, karena roh ini terhubung dengan ada di bagian paling inti yang diselubungi oleh jiwa manusia yang terdiri dari tekad, emosi, dan pikiran yang sudah jatuh ya, akibat daging yang sudah mendapatkan unsur jahat dosa atau iblis setan itu sendiri. Nah, hati nurani ini sangat terhubung dengan pikiran ya. Kalau saya tangkap ya, terang yang saya tangkap dari persekutuan saudara Diki ya, hati nurani ini sangat terhubung dengan pikiran kita.
bagaimana hati nurani manusia. Ini saya bicara hati manusia yang jatuh ya. Hati nurani manusia yang jatuh itu ada hal yang baik ya. Ada yang baik dari Allah, karena hati nurani ini juga diberikan oleh Allah. Ini milik Allah, bagian dari Allah. Nah, tergantung pikiran manusia itu. Kalau pikiran manusia itu memperhatikan hati nurani yang baik ini, maka manusia ini akan memiliki etika, moral, kebudayaan, kehidupan yang teratur, hukum-hukum ya, karena manusia memperhatikan hati nurani ini juga dikembangkan oleh agama yang mungkin secara luaran lebih baik daripada orang yang percaya pada Tuhan, karena mereka mengembangkan Tuhan. Tetapi semuanya ini masih ada di dalam ruang lingkup maut, saudara, karena hati nurani pun ya jatuh ya, pikiran orang pun yang tidak percaya pun dalam kondisi bersatu dengan daging ya. Semuanya ini pasti pada penghukuman Allah, pada kesia-siaan. Tapi puji Tuhan, ketika kita dilahirkan kembali, roh dan hati kita ini baru. Kita memiliki hati yang baru dan roh yang baru. Maksudnya hati yang baru itu hati yang bisa berpaling kepada Allah, hati yang bisa menerima Allah, dan roh yang dihidupkan kembali dengan hayat Allah ya. Ya, tadi hati yang tumpul karena jauh dari hayat, tetapi ketika hati kita itu sudah dibaurkan dengan hayat, hati kita menjadi tajam, lebih tajam dari ya. Oh Tuhan Yesus ya. Dan kita harus menjaga hati nurani kita ini di hadapan Allah ya, setiap hari, karena masih ada kemungkinan hati nurani ini bisa melekat kepada pikiran yang jatuh. Makanya pikiran kita ini hari ini sangat penting. Di mana kita meletakkan pikiran kita ya, karena pikiran ini memiliki kehendak bebas ya. Dia bisa melakukan dua tindakan. Kalau dia pikiran ini berpaling melekat kepada daging ya, hati nurani kita pun akan menjadi tidak peka terhadap perkara Allah. Tetapi ketika hati nurani kita ini terus melekat kepada diri Allah, firman Allah, hati nurani kita ini akan dipimpin kepada perasaan-perasaan Allah ya, dan hati nurani kita ini akan bisa menangkap, bisa memahami perasaan Allah, dan kita bisa mengikuti perasaan Allah di dalam hati nurani yang kita sudah miliki, yang sudah ada unsur Allah di dalam kita. Amin, puji Tuhan. Saya juga sangat bersyukur ya saudari, melalui berita ini itu diingatkan kembali bahwa kita itu harus dipimpin oleh indera hayat itu. Seringkali pikiran itu menggiring kita ya. Kita itu memakai pohon pengetahuan baik dan jahat. Setan itu begitu titik ya, karena setan itu memakai pohon pengetahuan yang baik dan jahat itu untuk menggiring orang ya, memakai hati yang baik yang sebetulnya hati yang baik, hati nurani yang baik sebetulnya adalah yang tidak ada harapan ya. Dulu walaupun saya di kekristenan ya, saya itu pengen berbuat baik, saya itu pengen mengasihi, saya itu pengen nggak marah-marah, tapi saya nggak sanggup. Bahkan saya itu ingat nyesel. Tetapi hari ini puji Tuhan ada jalannya ya. Jika kita mau berjelah atas diri Tuhan ya, terus mau melatih roh. Perkara melatih roh ini benar-benar suatu tuntutan. Jangankan dibilang jam ya, detik aja kita itu terlena untuk tidak di dalam roh. Setan itu bisa memakai kesempatan mengambil kita ya, bukan di dalam roh tetapi di dalam pikir. Itu betapa gentingnya keadaan saya pribadi ya. Jadi saya harus berjuang ya, terus meletakkan pikiran di atas roh ya. Karena setan itu begitu jahatnya. Hari ini ketika Tuhan Yesus, ketika kita terus berjuang ya, tadi saudara melatih roh, baca, ikut sidang-sidang, maka kita akan mempunyai indera hayat yang normal, merasakan sesuatu yang baik
Kalau itu alamiah, kita langsung terasa mual. Inilah kompasnya kita ya, apakah kita itu normal apa enggak. Kalau normal itu melihat sesuatu yang ayat itu tidak berkenan, Tuhan tidak berkenan, langsung rasanya kayak mual gitu ya. Tetapi ketika kita itu kayak setas ya, lihat tas gitu ya, di online. Kalau saya normal, begitu buka apa ini, langsung tutup. Tapi begitu saya terlena sedikit, bisa melihat 1, 2, hitungannya belum 1 menit. Itu itulah kompas saya, bahwa saya kekurangan diri Tuhan itu sendiri ya. Semoga juga sharing mungkin ya, saudara, kok saudari kebanyakan melatih roh, misalnya ada yang nggak melatih roh, meskipun itu beritanya bagus, tetapi itu berjuang melatih roh ya dalam Tuhan, pasti rasanya tuh mual, walaupun itu beritanya itu sebagus apapun. Semoga Tuhan membalas kasihan kita, nampak kita memerlukan Tuhan sangat amat, dengan kita berjuang senantiasa meletakkan pikiran di atas roh. Amin. Amin. Silakan saudari. Ya, amin ya, puji Tuhan saudari-saudari atas persekutuannya. Memang ya, setelah kita membaca berita ini bukan berarti langsung kita sudah sukses ya. Saudari Dani tadi katakan, jangankan per jam ya, sedetik aja kita sudah bisa terbawa lah oleh pikiran-pikiran yang berasal dari Satan ini. Hari ini saya mendapatkan 2 poin ya, yaitu di poin 5 sama 6 ya. Katakan jika kita ingin mengikuti indera hayat, kita perlu hidup dengan cara yang tenang, stabil, dan tidak terburu-buru menempuh kehidupan yang biasa dalam penyaluran ilahi. Memang saya mengakui dalam hal ini saya sering gagal ya. Saya sering terburu-buru, meskipun kelihatannya saya sudah berdoa. Tadi saudari Dani juga menyinggung ya, kita harus berjuang ya, melatih roh. Kelihatannya melatih roh ini kan gampang ya, cuma Tuhan Yesus. Tapi ternyata kita harus berjuang ya. Karena seringkali kita lebih banyak menggunakan waktu kita untuk kepentingan kita daripada kita melatih roh. Nah, karena itulah saya juga sangat diterangi ya, bagaimana hari ini perkara melatih roh ini kita juga perlu berjuang ya. Tidak bisa kita dengan sukarela atau dengan gampang kita mau ya. Tapi hari ini, karena kita melihat kondisi kita hari ini ya, bagaimana kita kemarin sudah dikatakan, meskipun kita orang yang sudah dilahirkan ini, kita juga memiliki 2 alam ya. Satu adalah kerajaan Satan, satu kerajaan Allah ya. Jadi kerajaan Satan ini masih begitu kuat mempengaruhi hari-hari kita. Karena itu kita perlu belajar tenang, dan bagaimana bisa tenang, saya percaya yaitu berjuang melatih roh ya. Melalui melatih roh ini pelan-pelan kita bisa ditenangkan ya di dalam roh. Kemudian yang poin 6 dikatakan indera hayat membimbing kita, mengatur kita, mengendalikan kita, dan mengarahkan kita. Jadi hari ini saya merasakan betapa pentingnya ya indera hayat ini ya. Karena indera hayat ini akan membuat kita mengetahui ya, kita berada di dalam kondisi apa. Karena indera hayat ini itu bisa ya mengatur kita, membimbing kita, bahkan mengendalikan kita dan mengarahkan kita. Kalau tanpa indera hayat ini, saya rasa kita manusia ini sangat sulit untuk dikendalikan ya. Nah, yang terakhir saya juga mendapatkan satu terang lagi, dikatakan saudara kita memerlukan banyak doa untuk mendoakan diri kita sendiri masuk ke dalam indera hayat. Oh Tuhan Yesus ya, saya percaya kita semuanya mungkin jarang yang mendoakan hal ini, terutama saya ya. Mungkin saya lebih banyak minta Tuhan berkati, minta perkara-perkara berkat jasmani, kesehatannya. Tapi hari ini saudara kita membawa kita kepada satu doa ya, di mana kita perlu banyak berdoa untuk diri kita sendiri, yaitu kita bisa masuk ke dalam hayat, indera hayat ini. Amin, puji Tuhan.
Karena waktu kita doa ya, Saudari. Bebas doa, silakan. Dari Anggo mau doa. Amin. Ya Tuhan Yesus, oh Yesus, Tuhan kami mengucap syukur padamu. Oh Tuhan, atas firman kami firman, Tuhan latihan kami. Oh terus melalui latihan demi latihan kami bisa semakin Tuhan, kami perlu selalu biasa Tuhan berada di dalam indera hayat ini. Oh Tuhan, dalam ayat ini akan terus memimpin kami, mengarahkan kami, akan mengendalikan kami. Oh Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Puji Tuhan, puji Tuhan. Puji Tuhan, terima kasih saudara. Terima kasih. Terima kasih. Selamat pagi semuanya. Amin. 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 Selamat pagi saudara-saudari. Selamat pagi, saudara.